Cek. Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jusik Taman episode ke 115. Aduh, seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Yuho telah kembali dari mata air es api setelah Bebe mendapatkan serbuk pil Yoyo dan dirinya sendiri mendapatkan roh jiwa keempat yang berasal dari rumput es 8 sudut Bajio. Setelah kembali dari mata air es api, Yuho pun pergi ke Sekte Hautian untuk menemui Wandong, namun malah menerima perlakuan tidak menyenangkan termasuk dari dua pemimpin sekte alias Niutian dan Caitan. Bahkan Yuho harus bertarung sekuat tenaga melawan Caitan demi mendapat kesempatan untuk bertemu dengan ayangnya Wandong, namun setelah mengerahkan seluruh kekuatannya termasuk juga membawa martabak manis kesukaan bapak mertua, Yuho dibawa masuk ke bangunan Sekte Hautian hanya untuk mendapatkan informasi bahwa ternyata Wang Doer telah terbangun namun kehilangan seluruh ingatannya termasuk ingatan tentang Yuho. Kendati dilupakan, Yuho sama sekali tidak murung, malah menunjukkan kegembiraan karena kekasihnya telah bangun dari tidur panjang dan tidak sabar untuk membagikan kabar ini kepada ibunya. Namun ketika Yuho sampai di makam ibunya, tanpa diduga-duga di sana telah dibangun sebuah cungkup yang tidak lain dibangun oleh bapaknya. Waduh, gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos satu. Yuho memang terkejut ketika melihat sebuah rumah makam dibangun dengan narasi yang begitu penuh cinta, padahal dalam ingatan seumur hidupnya tidak pernah Yuho merasakan cinta sedikit pun dari laki-laki yang menjadi ayah biologisnya tersebut. Karena itulah meskipun melihat Daihao telah membuatkan rumah makam untuk ibunya, ambisi Yuho untuk melampaui ayahnya masih tidak berkurang barang sedikit pun. Yuho berjanji pada ibunya akan menjadi seseorang yang lebih kuat dibanding Daihao, mencapai segala hal yang bapaknya capai dan melakukan semua yang mampu Adipati Harimau Putih itu lakukan. Yuho pasti kembali ke kediaman Adipati Harimau Putih dengan statusnya yang resmi dan berjanji akan mencari keadilan yang tidak pernah ibunya dapatkan hingga kepergiannya. Lebih dari itu, Yuho berambisi untuk menjadi jauh lebih kuat lagi demi melindungi orang-orang yang dia sayang, seperti halnya kekasihnya tercinta Wang Doer. Baru setelah selesai meluapkan perasaan dan bercerita kepada ibunya, Yuho pun meninggalkan makam dan ketika sedang melewati jalanan kota Kekaisaran Xingluo, tanpa sengaja dia melihat papan pengumuman yang membuat kabar tentang rekrutmen prajurit kekaisaran dalam rangka mempersiapkan diri melawan Kekaisaran Matahari Bulan. Tampaknya kedoliman Kekaisaran Ryuo telah memantik emosi seluruh benua dan karena itulah sejak rekrutmen dibuka ada begitu banyak calon prajurit yang memenuhi camp pendaftaran. Seleksi yang dilakukan cukup sederhana, enggak pakai jual sawah, enggak juga pakai jual kebo, sampai harus nyogok, di mana orang-orang yang sanggup mengangkat batu-batu dalam berat tertentu yang telah dipersiapkan akan meluluskan diri sebagai prajurit sesuai tingkatan batunya. Batu-batu yang lebih ringan sudah diangkat oleh orang lain ketika Yuho menyamar sebagai seorang petani bernama Tang Dong dan mengikuti seleksi. Meskipun penampilan Yuho tampak tidak meyakinkan, pemuda itu tanpa ragu memilih beban terberat sebagai satu-satunya sport yang tersisa dalam giliran ini. Orang-orang mulai bergunjing membicarakan bagaimana atuh pemuda kurus seperti itu meluluskan diri, padahal tidak ada satupun calon prajurit yang berhasil mengangkat beban terberat sejak giliran pertama. Tapi ternyata tanpa diduga-duga Yuho malah berhasil mengangkat batu luar biasa berat itu dengan begitu mudah dan membuat semua orang, bahkan termasuk petugas seleksi serta sesama calon prajurit auto terbagong-bagong menyaksikan kekuatannya yang tidak terprediksi. Dari 5 orang calon prajurit, Yuho secara mengejutkan berhasil meloloskan diri sebagai satu-satunya prajurit kelas 1, meskipun hal itu sudah dia lakukan dengan susah payah, di mana kesusahan yang dimaksud adalah usaha untuk mengendalikan kekuatannya.
Singkat cerita, Yuho dan 4 orang prajurit baru lainnya telah berhasil meluluskan diri dari seleksi awal dan langsung diangkut ke barak militer Kekaisaran Singlo. Untuk penempatan awal, Yuho akan menjalani pelatihan di bawah komando Zhuang Tian yang merupakan Kapten Kompi kedua Batalion 3 Resimen ke-7 Pasukan Cadangan ke-6. Panjang bener ya guys ya, bisa dibayangin nggak tuh sebanyak apa prajurit dalam satu kekaisaran. Zhuang Tian memperingatkan bahwa dia bukanlah kapten yang ramah, malah terkenal keras dalam melatih kelompoknya. Karena itulah dengan tegas Zhuang Tian mengumumkan bahwa apabila dalam 3 bulan pelatihan ada yang tidak lulus pelatihannya, maka mereka harus angkat kaki dari barak militer ini. Tidak terlalu banyak omon dan prembul, Zhuang Tian segera memerintahkan para prajurit baru masuk ke dalam lapangan dan memulai pelatihan, termasuk juga Yuho yang terus menunjukkan keunggulan selama proses pelatihan ini. Ya, bagaimanapun Yuho adalah seorang Master Roh Suci level 70-an, di mana bahkan tanpa kekuatan roh pun fisiknya telah ditempa sedemikian rupa sehingga jauh melebihi manusia biasa. Karena keterampilan mengejutkan yang Yuho perlihatkan inilah akhirnya Zhuang Tian memanggilnya di depan seluruh prajurit baru dan menunjukkan sebagai penanggung jawab barak nomor 1. 1号营房负责人 Nah, alasan Yuho masuk ke barak militer ini sebenarnya adalah untuk melampaui segala pencapaian bapaknya Daiho tanpa harus menggunakan identitasnya sebagai Master Roh. Karena itulah Yuho tetap mengikuti seleksi dan pelatihan barak meskipun sebenarnya dia memiliki lebih dari cukup kekuatan untuk bertarung melawan Kekaisaran Ryu sebagai Master Roh garis depan. Singkat cerita, hari pertama pelatihan barak pun selesai dan Yuho kembali ke kamarnya untuk memberikan beberapa ungkapan semangat pada rekan-rekan sesama prajurit barunya. Namun ketika itu orang sok keras bernama Gao Dapang meminta Yuho untuk tidak so yes sebagai sesama prajurit baru atuh, dan membuat Yuho langsung memberinya pelajaran. Yuho dengan tegas menyatakan bahwa apapun yang dia katakan bukanlah sebuah saran ataupun motivasi, namun perintah sebagai penanggung jawab barak militer nomor 1 ini. Nah, meskipun Gao Dapang menunjukkan perangai yang cukup menyebalkan pada hari pertama, setelah diberi pelajaran begitu rupa dia pun menjadi patuh kepada Yuho, dan seperti itulah sang calon dewa emosi menghabiskan hari pertamanya di camp pelatihan barak militer Kekaisaran Singlo. Malam berlalu dan pagi hari pun tiba ketika Yuho dan seorang prajurit lain menjadi dua-duanya prajurit yang berhasil bangun pagi sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, sembari menunggu teman-temannya yang terlambat, Yuho diam-diam mencuri pandang pada prajurit baru yang berdiri di sampingnya, bukan karena mengagumi kedisiplinannya untuk bangun tepat waktu, namun karena dia samar-samar dapat merasakan aura kekuatan roh menguat dari tubuh pemuda itu. Berhubung banyak yang terlambat, akhirnya barang nomor satu pun menerima hukuman penggadaan latihan dari Zhuang Tian, dan selama melewati hukuman ini, Yuho semakin yakin kalau pemuda yang bangun pagi pertama bersamanya itu memang memiliki kekuatan roh. Kuda-kudanya stabil dan dia tampak memiliki ketenangan dalam menjalani latihan yang lebih tinggi dibanding rekan-rekan prajurit baru lainnya. Nah, ketika Yuho sedang mengamati pemuda itu baik-baik, detak jantung si pemuda terdengar menjadi jauh lebih cepat, tepat ketika seorang wanita berzirah baja datang sebelum kemudian diperkenalkan sebagai komandan besar pasukan cadangan ke-6 yang bernama Suyun. Suyun bertanya singkat tentang bagaimana hasil dari rekrutmen prajurit baru tahun ini, dan Zhuang Tian langsung menjelaskan bahwa ada beberapa bibit unggul yang tersaring. Baru setelah Suyun meninggalkan lapangan pelatihan utama, Zhuang Tian pun memanggil 2 bibit unggul yang dia maksud sebelum kemudian menunjuk Yuho sebagai ketua tim pertama dan pemuda lain yang bernama Dai Luo Li itu sebagai wakil ketuanya.
Yuho sih sama sekali tidak terkejut kalau pemuda lain ini akan dijadikan wakil ketua karena keterampilannya. Namun hal yang membuat Yuho kaget adalah nama Dai Luoli yang selain memiliki marga serupa dengan bapaknya, entah kenapa juga terdengar begitu familiar di dalam pikirannya. Baru setelah berpikir cukup lama, akhirnya Yuho pun mengingat bahwa di masa kecilnya yang menderita dan penuh penindasan, masih ada seorang selir adipati yang baik kepadanya. Dia dan ibunya bahkan diam-diam memberikan mereka uang untuk membeli makan atau pakaian. Selir yang baik hati ini adalah ibunda Dai Luoli, yang mengartikan bahwa pemuda yang baru saja menjadi wakil kaptennya itu juga merupakan adik tirinya. Ibu Dai Luoli sangat baik kepada mereka berdua. Tidak hanya memberikan uang, dia juga sering datang berkunjung dan membantu Huo Yun-er apabila membutuhkan pertolongan, meskipun tahu benar apa hukuman yang akan dia terima kalau Nyonya Agung sampai mengetahui tindakannya. Setelah mengalami begitu banyak kekejaman dan kejahatan dan Nyonya besar beserta antek-antek dajalnya, setitik kebaikan yang diberikan Dai Luoli bersama ibunya telah menjadi salah satu kenangan indah dalam ingatan Yuho. Dan karena itulah ketika tiba-tiba saja bertemu di tempat yang tidak terduga seperti ini, Yuho pun merasa antusias dan segera ingin menyapa adik tirinya tersebut. Tanpa menunggu lama-lama, Yuho pun menginterupsi sesi latihan mandiri yang dilakukan Dai Luoli sambil berkata bahwa dia bisa menebak alasan pemuda itu masuk ke dalam kamp barak militer. Berbeda dengan dirinya yang ingin melampaui Dai Hao, Dai Luoli sepertinya justru ingin diakui oleh bapak mereka, dan sembari mencapai tujuan itu, adiknya ini juga sedang mengejar cinta seseorang yang tidak lain adalah komandan besar mereka, Suyun. Dai Luoli menghentikan latihan mandirinya dengan kesal ketika bertanya identitas Yuho yang sebenarnya, dan menjadi lebih kesal lagi ketika melihat abang-abang orang biasa ini ngajakin dia yang seorang master roh baku hantam. Ya, sebenarnya Dai Luoli tidak mau menindas orang yang lemah, namun berhubung abang-abang yang entah datang dari mana ini terus saja mengganggunya, dia pun tidak keberatan untuk memberi Yuho sedikit pelajaran. Dai Luoli mengeluarkan 3 cincin rohnya dengan bangga sebelum kemudian merangsek ke arah Yuho dengan garang seolah ingin memberitahu seperti apa jarak kekuatan master roh dengan manusia biasa. Namun setelah merasa begitu bangga dan sombong, Dai Luoli harus dibuat terkejut ketika tidak ada satupun serangannya yang bisa mengenai Yuho. Malah dia balik digebugin sama si manusia biasa yang ternyata memiliki kekuatan mengerikan tersebut. Awalnya Dai Luoli masih berpikir positif thinking, terlalu meremehkan Yuho. Namun setelah melewati beberapa pertukaran dan dia masih terus ditekan oleh ketua tim pertama tersebut, pengagum rahasia Komandan Suyun itu pun menjadi kesal sebelum akhirnya menggunakan keterampilan roh pertama kali, yaitu transformasi King Kong Harimau Putih. Seketika bayangan Harimau Putih yang tampak berbeda dengan milik Dai Huabin muncul di belakangnya dan membuat Yuho langsung sadar bahwa Harimau Putih milik Dai Luoli ini benar-benar dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Dai Luoli mengayunkan cakar besarnya ke arah Yuho berkali-kali, namun bahkan setelah menggunakan keterampilan roh, Dai Luoli tetap gagal meloloskan serangan. Yuho masih tanpa aktivasi keterampilan roh sama sekali berhasil menghindari semua serangan Dai Luoli, malah menghentikan serangan itu hanya dengan sebelah tangannya. Sekarang Dai Luoli pun dilanda kebingungan dan tanda tanya besar ketika berpikir bagaimana atuh cara seorang manusia biasa seperti Yuho dapat mengungguli dirinya. Yuho tidak menunjukkan banyak respon terhadap kekesalan adiknya sebelum akhirnya mengingatkan Dai Luoli untuk tidak selalu bergantung pada kekuatan roh. Tidak mau dicemarahi astagfirullahaladzim, ini balelo atau anjir. Diceramahi oleh orang biasa seperti Yuho, Dai Luoli pun melakukan lebih banyak serangan meskipun semuanya berakhir sia-sia, dan justru dirinya lah yang balik digebugin sampai babak belur oleh Yuho.
Dailoli merasa sangat tidak terima dikalahkan oleh abang-abang antah berantah, padahal dia merupakan keturunan jenderal terkuat Kekaisaran Xinglo. Siapa lagi kalau bukan sang adipati harimau putih Dai Hao. Mendengar itu, jadi gantian Yuho yang kesal ketika menanyakan, memang apa sih hebatnya bapak mereka? Dan meminta Dailoli untuk berhenti hidup dalam bayang-bayang bapaknya. Ketika Yuho masih khusyuk memberikan Dailoli pelajaran inilah, tiba-tiba datang komandan besar mereka Suyun yang auto membuat adik tirinya bersikap salah tingkah, malu-malu anjing air kembang 7 rupa. Suyun menunjukkan ekspresi tidak senang ketika mendengar Dailoli memanggilnya dengan akrab sebelum mengingatkan pemuda itu bahwa dirinya adalah komandan besar pasukan. Dailoli langsung menjaga sikap setelah mendengar peringatan Suyun, sementara orang yang mengingatkan segera mengingatkan bahwa duel pribadi dilarang dalam militer, namun Yuho malah memintanya untuk tidak ikut campur. Karena tidak terima perintahnya diabaikan, Dailoli pun berniat untuk menghukum Yuho sebelum justru dirinya lah yang dibuat tepar karena kejotan spiritual yang Yuho lepaskan. Nah, tepat ketika melihat Yuho melukai inilah Dailoli menjadi sangat marah dan menyebabkan kekuatan roh pelindung di tubuhnya meledak sedemikian rupa seolah membuka penghalang yang selama ini menyegel kekuatan aslinya. Ya, Yuho memang sengaja melukai Suyun di hadapan Dailoli karena dia tahu roh pelindung asli adik tirinya ini adalah harimau darah yang kemungkinan hanya bisa dibangkitkan kalau adiknya itu mengalami goncangan eksternal. Dan benar saja apa yang Yuho duga, setelah itu roh pelindung harimau darah pun menampakkan dirinya sebelum kemudian melayangkan beberapa serangan yang jelas jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Namun meskipun Dailoli sudah membangkitkan roh pelindungnya yang asli, kekuatannya masih jauh di bawah Yuho dan pada akhirnya masih belum bisa memberikan banyak kerugian untuk abangnya. Melihat Dailoli digebugin seperti itu, kini giliran Suyun yang menjadi khawatir dan menanyakan, apa sih tujuan kamu teh kasep Yuho? Suho yang melihat kalau ternyata calon adik iparnya ini juga malu-malu anjing mau jadi gemas dan mengingat ayangnya sendiri siapa lagi kalau bukan Neng Wandong. Baru setelah selesai mengingat Wandong, Yuho pun berjalan mendekati Suyun yang masih bengek dan membuat Dailoli panik setengah mati namun tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya bersambung ya guys ya. Biasalah hobinya studio Donghua emang bikin penasaran kan. Ini gimana coba tiba-tiba adik tirinya Yuho yang lain muncul. Benar-benar si Dai Hao ini lelaki setia. Setiap tikungan ada ya. Ya paling enggak Dailoli sama emaknya baik sama Yuho dan Yun-er ya guys ya. Jadi ya seharusnya Yuho juga nggak bakal menyimpan permusuhan. Tapi kira-kira apa nih yang bakal Yuho rencanakan untuk Dailoli? Finishirin, nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi. Rama di sini pamit. Atuh.